Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, selanjutnya kita meneruskan pengajian Kitabus Shalah halaman 26 baris ketiga dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul muhasabati, babnya hisapan atau penghitungan, ala sholati, atas beberapa sholat, maksudnya sholat 5 waktu. Akhbarana Abu Dawud qala tasana Syu'aibun yakni bin Abayan ibni Ziyad ibni Maimunin. Qala berkata siapa Ibna Bayan, kataba menulis siapa Ali ibnul Madini anhu dari Ali. Akhbarana Abul Awwam an Qatadah anil Hasan ibni Ziyad an Abi Rafi' an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, inna sesungguhnya awwala ma, pertama kalinya apa-apa, yuhasabu yang dihitung atau yang dikoreksi, bihi dengan apa-apa, al-abdu hamba, yaumal kiamati, pada hari kiamat, sholatuhu, sholatnya hamba, fa'in wujidat, maka jika dijumpai apa sholat, maka jika dijumpai apa sholat, tamatan sempurna, tamatan sempurna, kutibat, maka ditulis apa sholat, tamatan sempurna. Wa in kana, dan jika ada apa sholat, wa in kana, dan jika ada apa sholat, intakoso, berkurang, intakoso, berkurang, minha, dari sholat, syai'un, sesuatu. Qala, berfirman Allah, ungduru, melihatlah kalian para malaikat, ungduru, melihatlah kalian para malaikat, hal apakah tajiduna, menjumpai kalian, lahu, bagi hamba, min tatawu'in, dari ibadah sunnah, maksudnya ya sholat sunnah, yukammilu, yang akan menyempurnakan apa sholat sunnah, yukamilu, yang akan
menyempurnakan apa sholat sunnah, lahu bagi hamba, ma dhayya'a apa-apa yang menyia-nyiakan siapa hamba, ma dhayya'a apa-apa yang menyia-nyiakan siapa hamba, min faridhatin dari kewajiban, min faridhatin dari kewajiban, min tatawwu'ihi dari ibadah sunnahnya, maksudnya sholat sunnahnya. Tsumma kemudian sairu ke semuanya atau keseluruhannya, al-a'mali amalan. Tajri berjalan apa seluruh amal, tajri berjalan apa seluruh amal, ala hasabi pada hitungan, dalika demikian sholat, dalika demikian sholat. Artinya dari Abi Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya pertama kalinya amalan hamba besok hari kiamat dihisab, dihitung adalah amalan sholatnya hamba. Nah, jadi hari kiamat besok amalan-amalan hamba ini pertama kali yang akan dihisab, yang akan dikoreksi adalah amalan sholat 5 waktunya. Nah, ini. Jadi makanya sholat ini amalan yang sangat istimewa. Maka seandainya sholat 5 waktunya dijumpai sempurna, ya ditulis sempurna. Ya. Dan apabila sholat 5 waktunya dijumpai kok kurang, mungkin pernah dia lupa nggak sholat, atau sholat tapi sholatnya ya barangkali pada waktu itu sangat tidak khusyuk, nah, artinya kurang sempurna lah ya. Maka Allah kemudian berfirman kepada para malaikat-malaikatnya, hai malaikat, coba kamu lihat, apakah kalian semua melihat sholat-sholat sunnah pada hamba ini? Tadi kan sholat 5 waktunya kurang sempurna. Nah, kemudian Allah perintahkan malaikatnya, coba sekarang kamu lihat dia sehari-hari sholat sunnah apa tidak. Karena dengan sholat sunnahnya itu akan bisa menyempurnakan sholat-sholat wajibnya yang kurang sempurna. Nah, jadi Bapak Ibu para jamaah semuanya, ternyata sholat sunnah ini selain juga mendapatkan pahala sunnah, juga sangat bermanfaat untuk menyempurnakan sholat 5 waktu kita. Ya, kita namanya manusia ya, kadang-kadang tidak selalu konsentrasi, atau kadang-kadang lupa. Nah itu, belum sholat tapi perasaannya sudah sholat, ya udah lewat. Nah, makanya dengan sholat-sholat sunnah itulah bisa untuk nambal kekurangan atau kebolongan dari sholat 5 waktunya. Jadi sangat-sangat berguna sekali. Nah, meskipun sunnah tapi sangat bermanfaat sekali.
Nah, kemudian semua amalan-amalan itu akan mengikuti pengkoreksiannya sebagaimana sholat tadi. Jadi amalan-amalan yang dikoreksi oleh Allah nanti di hari kiamat itu amalan yang wajib dulu. Sholat yang wajib dulu. Ya. Sedekah yang wajib dulu. Apa sedekah yang wajib? Zakat. Ya. Jadi yang wajib dulu. Misalnya kayak zakat, dikoreksi besok. Apa sudah benar netapi kewajiban zakatnya? Kalau ternyata benar ya sudah. Ditulis sempurna. Kalau kurang, sama kayak tadi. Allah perintahkan kepada malaikat, coba hamba ini yang kurang tertib kewajiban zakatnya ini, kamu lihat dia suka sedekah apa tidak. Kalau dia juga rajin sedekah lah, maka dari sedekahnya itu bisa menambal kekurangan dari kewajiban bayar zakatnya. Begitu juga amalan yang lain, semuanya pokoknya. Jadi yang wajib itu dulu akan dikoreksi oleh Allah. Nah, maka mari Bapak Ibu para jamaah, terutama ini karena tentang materinya bab sholat, ya tentu sholat 5 waktu harus betul-betul kita tertibkan, kita sempurnakan. Kalaupun toh seandainya sudah kita berusaha mentertibkan, ya, tapi kok masih ada kurangnya, ya maka nanti akan bisa disempurnakan dengan sholat sunnah kita. Makanya sholat sunnahnya juga ya dikerjakan sakpol kemampuan. Sholat sunnah apa qobliyah, apa ba'diyah, ya, supaya selain pahala juga bisa menjadi, ya barangkali sholat 5 waktu kita ada yang kurang sempurna. Bab adadi sholati zuhri fil hadar. Adadi hitungan sholati zuhri, sholat zuhur, fil hadari, di rumah atau sebagai mukimin. Bab hitungan sholat zuhur di rumah, artinya belum musyafir atau bukan musyafir. Akhbarana Qutaibatu qala hadatsana Sufyan ani bin Munkadir wa Ibrahim bin Maisarata sami'a, telah mendengar keduanya Anasan kepada Anas. Qala berkata Anas, sholaitu sholat saya. Ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-zuhra, zuhur, bil Madinati, di Madinah. Salat zuhur di Madinah arba'an, 4, berarti masih mukimin. Nah, jadi Nabi karena masih di Madinah ya disebutnya sebagai mukimin, maka salat zuhurnya ya 4 rakaat. Wa bidzil Khulaifah, dan di tanah Dzil Khulaifah. Al asra, salat asar, rakaataini, 2 rakaat. Tadi Nabi salat zuhur masih di Madinah, makanya 4 rakaat. Lalu kemudian Nabi keluar rumah, perjalanan sampai menuju Dzil Khulaifah. Dzil Khulaifah Nabi mengerjakan sholat asar, yaitu 2 rakaat karena sudah dikosor. Nah, makanya kalau belum keluar rumah itu, walaupun kita rencana mau pergi, tapi kalau masih di rumah, yaitu hitungannya masih mukimin, jangan dikosor sholatnya. Wah, saya mau ke Surabaya, orang Jakarta. Nah, tapi masih di rumah, ya belum boleh kosor, kecuali panjenengan udah keluar rumah sampai di bandara. Kalau naik pesawat, kalau naik kereta ya sudah di stasiun, nah itu baru boleh dikosor, karena hitungannya sudah keluar rumah, berarti sudah musyafir. Nah itu.
Ini Nabi masih di Madinah, maksudnya belum keluar rumah, makanya sholatnya 4. Nah, ketika Nabi sudah di tanah Dzulhulaifah, maka Nabi sholatnya qashar, yaitu asar menjadi 2 rakaat. Babu bab adadi hitungan sholatil asri, sholat asar fil hadori, di rumah. Hitungan sholat asar ketika masih di rumah, masih mukimin. Akhbarana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Husaim qala ambana Mansur bin Zadzan anil Walid bin Muslim an Abi Siddiq an-Najiyyi an Abi Sa'id al-Khudri qala, berkata Abi Sa'id, kuna, ada aku, nahzuru, mengira-ngira aku, qiyama, berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri, di dalam sholat zuhur, wal asri, dan sholat asar. Abi Sa'id berkata, saya mengira-ngira berdirinya Nabi di saat beliau sholat zuhur dan sholat asar. Kira-kira berapa menit? Fahazarna, maka mengira-ngira saya, qiyamahu, berdirinya Nabi, fi zuhri, di dalam sholat zuhur, qadra, kira-kira, salasina ayatan, qadra, kira-kira, salasina, 30 ayatan, ayat. Qadra, kira-kira, suratis sajdati, surah as-sajadah. Fir rakaataini, di dalam 2 rakaat, al-ulayaini, yang awal keduanya. Jadi Abi Sa'id menceritakan, saya mengira-ngira sholat zuhurnya Nabi dan asar, saya perkirakan 2 rakaat yang pertama, maksudnya rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, itu lama berdirinya itu kira-kira orang membaca 30 ayat dari surah Sajadah. Lumayan itu, 30 ayat dari surah Sajadah berdirinya itu. Jadi membaca Al-Fatihah terus surat, ya, itu lamanya itu kira-kira kalau orang membaca itu 30 ayat. Wa fil ukhraya ini, dan di dalam rakaat 2 rakaat yang akhir, berarti rakaat ketiga, rakaat yang keempat, ini bicara berdirinya ya. Alan nisfi, atas separuhnya atau setengahnya, min dzalika, dari demikian itu, separuh dari demikian itu, 30 ayat, berarti 15 ayat. Wahazarna, dan mengira-ngira aku, qiyamahu, pada berdirinya Nabi, itu tadi sholat zuhur ya. Jadi Nabi sholat zuhur itu berdirinya rakaat yang pertama, yang kedua itu seperti membaca 30 ayat. Kemudian rakaat yang ketiga dan keempat itu separuhnya, berarti kira-kira 15 ayat.
Wahazarna dan mengira-ngira aku qiyamahu pada berdirinya Nabi fir rakaataini di dalam 2 rakaat. Al-ulaya ini yang awal keduanya minal asri dari sholat asar. 2 rakaat yang awal dari sholat asar. Kalau tadi sholat duhur, sekarang sholat asar. Ala qadri atas kira-kira. Al-ukhra ini yang akhir keduanya, yaitu akhir 2 rakaat ketiga dan keempat minal zuhri dari sholat zuhur. Tadi sholat zuhur kira-kiranya berapa? Rakaat yang ketiga dan keempat, yaitu separuh dari 30 ayat, berarti 15 ayat. Nah, di sini diterangkan oleh Nabi bahwa oleh Sa'ad sholat asar rakaat yang ketiga dan keempat, yaitu separuh dari 30 ayat, berarti 15 ayat. Nah, di sini diterangkan oleh Nabi bahwa oleh Sa'ad sholat asar yang ketiga dan keempat, yaitu separuh dari 30 ayat, berarti 15 ayat. Nah, di sini diterangkan oleh Nabi bahwa oleh Sa'ad sholat asar 2 rakaat al-ukhraya ini yang akhir keduanya, 2 rakaat akhir, yaitu minal asyri dari sholat asar. Nah, sekarang 2 rakaat yang akhir sholat asar tadi 2 rakaat pertama lamanya seperti membaca 15 ayat. Ya. Kemudian 2 rakaat terakhir, berarti rakaat yang ketiga dan keempat di sholat asar ala nisfi atas setengahnya atau separuhnya, min dalika dari demikian 15 ayat. Nah, rakaat yang ketiga keempat di sholat asar lebih cepat, yaitu seperti membaca kurang lebih separuhnya 15 itu ya 7,5 7,5. Jadi intinya bahwa Nabi mengerjakan sholat zuhur dan asar. Zuhur itu lebih lama surat yang dibaca, untuk asar itu lebih pendek atau lebih cepat. Nah, itu saja intinya ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Demikian Bapak Ibu para jamaah, lanjutan pengajian kita Kitabus Shalah di sore hari ini. Mudah-mudahan menambah manfaat, menambah barokah.